Oke, kita mulai saja teman-teman karena kebetulan narasumber kita sudah bergabung. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para peserta FGD online dengan tema konsistensi berkarya melalui tulisan yang menginspirasi. Nah, ini yang akan nanti menjadi narasumbernya yaitu Mas Khairil Oktaviandi. Nah, sebelumnya teman-teman, FGD kali ini nanti akan diharapkan gitu bisa memberikan ilmu dan ilmu yang bermanfaat dan juga informasi kepada teman-teman bagaimana sih kita gitu dalam kita bisa berkonsistensi untuk menulis gitu, untuk menghasilkan sebuah karya dari tulisan kita. Nah, sebelum acara kita mulai, sebelumnya perkenalkan saya Farsa Salsabila dari mahasiswa Pasca UGM, perwakilan dari FAS UGM. Kemudian selanjutnya saya akan membacakan susunan acara pada siang kali ini. Next, Mbak. Nah, susunan acara pada siang hari ini yaitu pembukaan, kemudian penyampaian materi dari narasumber, kemudian sesi tanya jawab, kemudian closing statement narasumber, kemudian terakhir itu adalah penutup. Nah, sebelumnya sebelum masuk ke acara selanjutnya yaitu saya akan membacakan sedikit CV narasumber kita pada hari ini, yaitu Bang Khairil Oktaviandi, di mana beliau ini merupakan penulis dan motivator. Kemudian beliau juga founder dan mentor komunitas menulis Indonesia atau KMI. Kemudian beliau juga founder dari OSA Consulting. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan, CV singkat dari beliau. Kemudian kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu penyampaian materi dari narasumber. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Bang Okta. Silakan Mas Okta untuk menyampaikan materinya. Oke, baik semuanya bisa dengar suara saya? Dengar, Mas. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah pada siang hari ini kita bisa berjumpa dalam keadaan sehat walafiat, dan berharap teman-teman semua di sini yang hadir juga sehat, kemudian selalu diberikan keberkahan serta nikmat-nikmat yang lainnya ya, seperti itu. Baik, mungkin saya tidak akan banyak memberikan materi nantinya, hanya saja banyak bercakap-cakap gitu ya. Tapi lumayan sih, ada sekitar saya siapkan 10 slide lah gitu ya buat teman-teman semua pada siang hari ini. Nah, jadi ceritanya saya diminta untuk sharing terkait dengan kepenulisan ya. Ini menarik karena memang biasanya menulis itu seperti susah-susah gampang gitu ya buat kita semua yang masih pemula ini. Saya juga masih pemula gitu ya, tapi ada yang bilang penulis muka lama. Oke, sebelum saya masuk ke materi, kayaknya kalau boleh chat dulu yang hadir dari mana saja. Ini kayaknya tadi saya lihat dari peserta yang udah daftar di panitia itu ada sekitar 50-an sepertinya. Boleh di chat saja dari mana, nama gitu ya, sehingga nanti bisa saya tahu gitu ya. Oke, baik. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tak nikah. Kira-kira begitu ya kali ya. Maka dari itu izinkan saya perkenalkan lagi. Tadi nama lengkap saya adalah Khairil Oktaviandi dan saya dipanggil Bang Okta gitu. Bang Okta karena kalau pakai Bang itu karena aslinya dari Kalimantan ya, dari Kalimantan, sukunya Melayu sih ya. Kemudian saya bisa dipanggil Bang. Walaupun sekarang domisili di Jawa gitu ya. Oke, nah di kesempatan kali ini memang kira-kira 3 bulan 4 bulan yang lalu saya mulai konsen untuk kemudian menggarap di komunitas serta di kepenulisan ini sih. Kemudian banyak sekali kelas-kelas menulis, kemudian banyak sekali orang-orang yang bertemu dengan saya, intinya belajar menulis. Bahkan banyak juga guru-guru saya yang sebelumnya tidak
lupa dengan saya, tiba-tiba banyak yang chatting, dan itu adalah bagian dari memperpanjang silaturahmi. Dan kali ini kita juga dipertemukan dalam agenda tentang kepenulisan juga, gitu ya. Nah, ini ada yang dari Siti ya, yang Kak Siti ini juga alumni kelas menulis saya. Kemudian ada Yeni Sidoarjo, ada Wahyu Yogyakarta, ada dari Jakarta, ini siapa ya? Oke, kemudian Linda Jember, Gresik, kemudian Yuli Sumatera, oh jauh-jauh juga ada Pipit Madura. Nah, terus di absen saja nggak apa-apa. Dan sambil saya bagikan sedikit materi sebelum masuk materi lagi, bahwa nanti di akhir sesi saya ada berikan challenge kepada teman-teman semua bahwa biasa saya kalau ngisi kelas itu yang begitu. Jadi selalu ngasih challenge gitu ya. Kalau misalnya buat Anda yang beruntung, maka di kesempatan kali ini saya berikan challenge pada Anda untuk webinar kita kali ini. Silahkan di screenshot lalu kemudian diposting di Instagram. Setelah itu jangan lupa tag, ada 3 akun di situ ya. Pertama tag akun saya, kemudian tag komunitas menulis Indonesia, kemudian yang ketiga adalah tag juga penerbit daripada IM Publishing, dan kebetulan memang saya juga bagian dari founder daripada IM Publishing ya. Oke, senang bertemu dengan teman-teman semua pada siang hari ini. Meskipun panas di luar, tetap kita adem-adem saja gitu ya. Kemudian semoga tidak membuat buntu daripada pikiran kita di panas-panas seperti ini. Justru kalau saya biasanya tidak peduli kapanpun ya untuk menulis. Tapi di kesempatan kali ini saya akan sharing terkait dengan tulisan. Oke, saya langsung masuk saja di ini. Saya nggak bisa share gitu ya, share screen ya. Oke, ini dikunci. Baik. Sudah bisa share? Silakan di-share. Oke, nah saya coba. Jadi pembahasan pada siang hari ini cukup menarik ya. Kenapa saya katakan cukup menarik? Karena tema yang diangkat panitia sangat luar biasa sekali. Kelihatan ya, teman-teman? Kelihatan ya? Kelihatan, Bang. Oke, nah. Jadi tema yang diangkat dari panitia di kesempatan kali ini adalah berkaitan dengan konsisten berkarya melalui tulisan yang menginspirasi. Oke, jadi tema ini menurut saya kombinasi 2 hal yang kemudian membuat kita semakin lebih baik lagi. Kenapa saya bilang begitu? Karena ada kata konsisten, kemudian ada kata karya di situ. Hingga kemudian di kesempatan kali ini kita coba definisikan dulu, coba kita pahami dulu makna daripada 2 kata ini ya. Nah, ini penting. Seorang penulis biasanya satu kata itu bisa dibunuh habis-habisan, kalau istilahnya Isa Alamsyah itu membunuh kata. Nah, ini menarik gitu. Jadi kalau misalnya kita punya satu kata, kemudian kita bunuh kata itu, maksudnya dibunuhnya adalah kita mengembangkan satu kata menjadi banyak kata, dan itu hanya satu kata aja gitu. Nah, itu istilah Isa Alamsyah atau suaminya Islam Asmanadia ya. Kalau misalnya tidak kenal Isa Alamsyah ya saya sebut itu adalah siapa suaminya Asmanadia seperti itu, Isa Alamsyah itu. Jadi ada istilah membunuh kata. Nah, coba kita kembangkan dulu bahwa kata konsisten dan berkarya ini sering sekali menjadi sesuatu yang menarik untuk dibahas. Kenapa? Karena berbicara tentang konsistensi, maka ada banyak hal yang perlu kita garap di sana gitu ya. Kemudian berbicara karya, nah kita lihat selanjutnya ya. Oke. Nah, kata yang pertama adalah konsisten ya. Berbicara tentang konsisten, maka kita akan berbicara tentang komitmen gitu. Kenapa? Karena orang-orang yang konsisten itu ada yang mereka punya komitmen tinggi. Gak mungkin orang-orang yang bisa menjalankan sebuah konsistensi kemudian dia tidak apa ya istilahnya, tidak punya komitmen. Pasti dia akan punya komitmen yang tinggi terhadap sesuatu itu, apapun itu halnya ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, pasti dia akan melakukan terus, latihan terus, dan sepanjang waktu biasanya dia akan bangun itu ya. Kemudian yang ketiga adalah dia pasti punya wadah, punya komunitas atau punya media yang kemudian mendorong dia untuk bisa konsisten. Nah, ini kunci daripada konsistensi itu ya. Kemudian ya, berikut lagi kita bahas di karya ya. Bicara tentang karya secara universal, secara umum tentunya karya itu adalah tidak cuma menulis, bisa apa saja ya, produknya bisa barang dan jasa. Nah, ini kita berkarya ya konteksnya, bukan tentang, saya bahas tema dulu ini ya, nanti kita akan merujuk. Lalu kemudian yang kedua,
bentuknya bisa barang dan bisa jasa ya. Kalau misalnya barang berarti itu ada fisiknya, kalau bisa jasa biasanya bisa dirasakan manfaatnya. Kemudian sesuatu karya yang dihasilkan haruslah menjadi solusi bagi kita semua ya, atau bagi orang-orang yang mendapatkan atau menggunakan karya tersebut atau produk tersebut, ya kemudian dia bisa disebut dengan sebuah karya. Nah, jadi paham ya sampai sini ya, dua ini karya kemudian konsisten. Nah, panitia menggabungkan itu, maka yang menarik ketika kemudian kita gabungkan konsistensi dan karya, maka itu akan menjadi inspirasi atau ide. Nah, kalau kita balik lagi tadi ke tema ya, ke tema bahwa konsistensi berkarya melalui tulisan yang menginspirasi. Artinya apa? Kita mencoba untuk berkarya yang konsisten melalui tulisan ya. Jadi produknya ada tulisan, kemudian tujuannya apa? Untuk menginspirasi. Oke, sampai di sini paham ya? Jadi menarik nih. Saya bahas tema aja udah lebih dari 15 menitan gitu ya. Oke, kita masuk lagi. Harapannya adalah dengan kita konsisten menulis ya, sehingga kemudian kita menghasilkan karya yang menarik, lalu kemudian membuat inspirasi orang lain ya. Kira-kira begitu mungkin harapan panitia ini. Saya coba untuk menganalisa. Nanti kalau misalnya ada yang kurang ya bisa diluruskan gitu ya. Tapi ini pemahaman saya terkait dengan tema yang diangkat oleh panitia. Nah, sehingga kemudian ini karya dan konsisten tadi itu bisa memberikan inspirasi. Apa karyanya? Ya tadi itu tulisan ya, tulisan. Jadi ketika kemudian tulisan kita menginspirasi, maka akan banyak manfaat yang kita dapatkan. Oke, materi ini berdasarkan beberapa pertanyaan atau beberapa list yang disiapkan oleh panitia ya. Maka nanti kalau misalnya ada yang berkembang daripada materi ini silakan ya. Yang jelas masih dalam konteks penulisan gitu ya. Oke, masuk ke slide berikutnya bahwa pertanyaan dari panitia adalah apakah profesi menulis itu menjanjikan? Ini bahasa saya, bukan bahasa yang diberikan kepada panitia. Artinya apa? Dari sisi pragmatisnya itu udah disampaikan terlebih dahulu di awal. Artinya saya berharap, saya membayangkan jangan-jangan orang-orang yang mengikuti kelas ini adalah orang-orang yang berharap keuntungan dulu gitu. Ketika kemudian dia menulis maka dia akan dapat untung. Tapi ketika dia tidak akan menulis, dia tidak dapat untung. Ya, dalam artian oke, kalau saya menulis saya dapat apa nih gitu. Nah, ini menarik sebenarnya bahwa ternyata tidak semua penulis itu bisa sukses dengan baik atau tidak semua penulis itu bisa merasakan manfaatnya secara langsung. Ada step by step, ada proses dan prosesnya. So, kalau misalnya Anda masih pemula dalam dunia kepenulisan, saran saya adalah sebaiknya Anda ubah mindset dulu gitu. Paham ya? Nah, ini yang pertama. Ubah mindset dulu. Jadi ketika kemudian mindset Anda belum berubah atau Anda hanya menanamkan tentang bagaimana cara bisa menghasilkan sesuatu atau dalam konteks sesuatu ini dalam konteks uang misalnya gitu ya. Dalam konteks uang misalnya ini. Jadi kalau misalnya saya menulis maka saya dapat uang, kayaknya kalau buat pemula stop dulu deh pikiran itu. Jadi sebaiknya kita ubah mindset dulu. Bahwa ternyata mindset daripada penulis pemula itu harus dirubah. Yang pertama adalah jadikan sebagai passion terlebih dahulu. Jadi sebenarnya ada instrumen di mana kita bisa mengukur passion. Jadi kalau misalnya kita sudah ketemu passionnya, Anda mengerjakan sesuatu itu tanpa dibayar pun Anda rela. Jadi kalau misalnya Anda dibayar, kemudian Anda melakukan sesuatu itu adalah sesuatu yang Anda sukai, itu bonus bagi orang yang punya passion. Begitu juga penulis. Jadi kalau misalnya penulis berharap, apalagi pemula berharap kemudian dia dibayar mahal lagi gitu ya. Itu sedangkan tulisannya masih pas-pasan, kayaknya ngaca dulu ya. Sorry kalau misalnya kata-kata saya agak kasar karena memang saya biasanya seperti ini gitu ya. Jadi pertama adalah ubah mindset Anda terlebih dahulu bahwa ketika Anda pemula atau masih baru dalam dunia kepenulisan, coba Anda ubah mindsetnya, jadikan menulis itu sebagai passion terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya sudah jadi passion, maka otomatis akan ada sesuatu yang berbeda, akan ada sesuatu yang Anda lakukan ya dengan totalitas walaupun tanpa ada yang membayar. Nah, ini passion ya. Jadi
menarik sebenarnya kalau misalnya kita berbicara tentang fashion. Ada sebenarnya instrumennya untuk mengukur sejauh mana fashion Anda. Tapi tentunya tidak bisa saya sharing di sini karena waktunya terbatas. Yang kedua adalah, nanti tolong diingatkan waktunya, saya kadang kalau udah ngomong ini lupa waktu. Yang kedua adalah menulis untuk diri sendiri. Ini penting, bahwa ternyata menulis itu bagian daripada terapi. Ya, menulis itu bagian daripada terapi jiwa kita, terapi personal kita. Ketika kemudian kita ada masalah, kemudian kita curhat dalam sebuah tulisan dan kita buat tulisan itu menjadi menarik, dan itu sangat luar biasa sekali, ya. Nah, jadi kita menulis bukan untuk orang lain, tetapi pastikan kita menulis adalah untuk diri sendiri. Ada misi yang ingin kita sampaikan, ya. Jadi kalau misalnya ketika Anda posting sesuatu, kemudian Anda berharap like, komen, kemudian share dari orang lain, stop. Anda masih pemula, dibaca aja syukur gitu ya. Kalaupun dikasih like sama komentar, alhamdulillah gitu. Lalu kemudian besok lusa ada dibayar, itu bonus buat Anda, ya. Jadi pemula itu nggak boleh pragmatis dulu mikirnya. Nah, itu kan. Baru poin ketiga, nggak boleh pragmatis kalau masih pemula. Jadi kalau berbicara tentang apakah profesi menulis ini menjanjikan, secara jangka panjang atau jangka waktu yang cukup lama, harusnya sangat menguntungkan bagi Anda, ya. Ada sebuah keabadian di sana, kemudian banyak lagi. Nanti ada materi berikutnya, ya. Kemudian yang keenam adalah untuk orang yang masih pemula, ubah mindset dengan sering-seringlah latihan dan belajar. Ada 6L, yaitu latihan, lagi, latihan, ya. Jadi mindset Anda harus dirubah. Yang tadinya mungkin berharap dibayar, berharap dengan menulis Anda akan mendapatkan uang banyak, ya kayaknya itu masih panjang atau masih jauh. Kalau misalnya Anda baru mulai 2 bulan, 3 bulan yang lalu, kayaknya Anda harus pikirkan ulang tentang pragmatisme itu. Karena apa? Ketika kemudian Anda berharap Anda dibayar, lalu kemudian ternyata Anda tidak dibayar oleh orang lain ketika menulis, maka Anda akan berhenti menulis. Kenapa? Karena tidak ada yang bayar. Atau ketika Anda kemudian menulis dan berharap ada yang baca, berharap ada yang nge-like, berharap ada yang ngasih komen, lalu kemudian ternyata nggak ada yang komen, nggak ada yang like, nggak ada yang baca sama sekali, lalu kemudian pasti akan Anda berhenti. Oleh karena itu menulislah untuk Anda diri Anda sendiri. Oke, sampai di sini paham ya? Ini baru 4 poin. Berikutnya ada 5 poin yang kelima adalah benefit, biarkan waktu yang menjawabnya. Maka ketika kemudian kualitas tulisan Anda semakin baik dari hari ke hari, maka di sanalah Anda baru bisa merasakan profit daripada menjadi penulis, ya. Nah, ini mindset di awal bagi pemula. Kalaupun misalnya Anda di sini sudah punya buku 1, 2, dan kalau kemudian ternyata masih sudah menjadikan hobi, ya, sudah menjadikan itu sebagai passion, itu udah bagus gitu ya. Masalah nanti nggak ada yang baca atau enggak itu belakangan, ya. Tapi yang jelas Anda sudah memulai untuk itu. Nanti saya akan berikan gambaran ada benefit yang materi dan non materi bagi Anda untuk di kesempatan kali ini. Oke. Nah, ini adalah contoh salah satu peserta daripada kelas menulis saya, ya. Namanya Cucu Arifah Balkis, ya. Kemudian dikasih nama penanya Arifah Balkis, gitu ya. Nah, ini ada baru 2 bulan yang lalu bertemu saya di sebuah kelas menulis online. Lalu kemudian saya selalu cek tulisan beliau di komunitas Bisa Menulis. Itu adalah komunitas yang didirikan oleh Asma Nadia dan Isa Alamsyah. Di sana ada sekitar 1 juta member, ya, yang bergabung dalam grup tersebut. Dan saya melihat Arifah Balkis ini konsisten sekali dia menulis setiap hari. Dia adalah seorang ibu-ibu yang bekerja di salah satu media, kalau tidak salah, dan tinggalnya di Papua. Saat ini sedang menerbitkan buku puisi bersama saya. Nah, maksud saya adalah ketika kemudian menampilkan postingan ini, harapan saya Anda menulis tidak untuk berharap dibaca atau dikomentari orang lain. Tugas Anda adalah menulis, lalu kemudian berharap dan terus meningkatkan kualitas tulisan Anda. Sehingga kemudian nanti ketika Anda menulis tentunya akan ada yang menunggu, akan ada yang mengomentari, atau akan ada banyak orang yang merasakan manfaat dari tulisan Anda. Itu yang diharapkan. Tapi kalau misalnya bagi pemula, ya udah tulis setuju, ya. Tulis dulu ya. Seperti itu. Nah, ini contoh sederhana untuk Anda yang mungkin masih pemula. Tapi kalau misalnya sehari
nggak pernah nulis, seminggu nggak nulis, sebulan nggak nulis juga. Ya udah gitu, kok mau jadi penulis gitu ya. Anda dikatakan penulis itu ketika kemudian Anda menulis gitu ya. Jadi pastikan Anda tetap menulis setiap hari ya. Oke, ini hanya inspirasi kecil saja. Baik, apa untung menjadi penulis? Untungnya jadi penulis itu apa sih? Nah, ini saya coba kasih sedikit bocoran bahwa saya bagi dua kuadran ya, ada kuadran materi ya, yang sebelah kiri itu adalah materi, kemudian sebelah kanannya materi dan sebelah kirinya adalah non materi. Jadi ketika kemudian kita menulis itu, maka ada beberapa hal yang akan kita dapatkan dari non materinya, itu menjadi terapi buat diri kita sendiri. Ya, kita bisa mencurahkan perasaan kita bisa mencurahkan apapun yang menjadi unek-unek kita dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah ini keabadian ya maksudnya. Jadi ketika kemudian kita menulis, maka itu akan menjadi keabadian karya buat kita, apalagi diterbitkan, ada ISBN-nya, wah itu akan bisa menjadi aset yang panjang sekali, aset yang takkan pernah lekang oleh waktu, ya, bisa diberikan, dibaca oleh anak cucu dan cicit dan seterusnya. Banyak sekali tentunya ketika kemudian gagasan-gagasan kita tidak pernah dituangkan dalam sebuah tulisan atau literasi, maka akan melayang saja. Tapi ketika kemudian kita tuliskan, ya, maka akan banyak manfaat yang kita dapatkan. Yang ketiga adalah maksimalkan fungsi otak. Ternyata otak itu bekerja ketika kemudian kita mendapatkan satu ide, maka dia akan bersinar, kemudian sinar itu nantinya akan menghubungkan ke neuron yang lainnya yang belum nyala. Nah, jadi fungsinya itu akan semakin maksimal gitu. Jadi kalau kita berbicara tentang kinerja otak itu, nah kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalnya ada satu titik, kemudian dia menyala, dan anggaplah itu adalah sebuah ide, kemudian nanti menyala itu nanti dia akan menghubungkan satu titik lagi ke titik yang lainnya sampai seterusnya. Dan kita ketahui bahwa ternyata di dalam otak kita itu ada jutaan neutron ya. Neuron ya, kira-kira seperti itu ya. Pada intinya kurang lebih seperti itu ya. Jadi ketika kemudian kita menulis, maka ide kita itu tak akan pernah berhenti, justru akan muncul lagi ya. Nah, jadi fungsi otak akan semakin maksimal ketika kemudian kita menulis. Ini masih non materi. Kemudian berikutnya adalah stimulus ide ya, stimulus ide. Berikutnya adalah investasi follower. Ketika kemudian Anda sering menulis di sosial media Anda, maka ini akan menjadi daya tarik Anda bahwa ternyata Anda adalah seorang penulis. Dan berikutnya mengkomunikasikan gagasan, ini penting juga ya, karena tidak semua orang mungkin bisa berbicara dengan baik, tetapi ketika kemudian orang bisa menuliskan idenya, mungkin dia bisa sampaikan melalui tulisannya. Tapi kalaupun misalnya dia tidak bisa mengkomunikasikannya, paling tidak ya dia bisa menuliskannya lalu kemudian menyampaikan ide tersebut kepada orang lain. Dan saya rasa masih banyak lagi manfaat non materi yang mungkin bisa Anda cari lebihnya ya. Tapi coba dulu Anda menulis dulu, nanti rasakan lalu kemudian kira-kira apa manfaatnya. Nah, itu mungkin bisa Anda tuliskan juga. Bisa Anda list lagi. Berikutnya ada yang materi. Materi ini adalah skill tambahan ya. Ini biasanya menjadi salah satu salah satu hal yang menarik juga ketika mungkin kita bekerja melamar suatu perusahaan, lalu kemudian ditanya apa aja skill kita, dan ternyata saya bisa menulis gitu. Ini kejadian pada saya. Waktu itu memang salah satu yang saya tunjukkan adalah saya penulis buku Ibu ya. Kebetulan HRD-nya sedang wawancara dengan saya waktu itu. Saya penulis buku dan seterusnya. Ya udah, akhirnya itu menjadi referensi juga. Ini ada tambahan buat ada nilai plus ya. Karena menulis ini ada banyak sekali orang yang bisa menulis tapi tidak konsisten menulis. Ada juga orang yang menulis, dia bisa menulis. Ada orang yang pengen jadi penulis tapi tidak bisa menulis ya. Nah, ini Anda masuk yang mana? Pengen menulis tapi nggak bisa nulis. Anda pengen menulis, kemudian Anda bisa menulis tapi Anda tidak konsisten menulis. Atau Anda ingin jadi penulis, Anda bisa menulis dan Anda konsisten menulis. Anda di bagian mana gitu ya. Nah, itu. Kemudian freelance writernya banyak juga ya, di Anda bisa ciptakan sendiri atau kemudian Anda bisa buat sendiri menjadi freelance dan seterusnya ya. Anda bisa lakukan itu, dan saat ini saya
bukan freelance juga ya, bisa dikatakan salah satu pekerjaan saya adalah menuliskan biografi orang lain. Jadi kalau misalnya ada orang yang ingin dituliskan biografinya, baik itu tokoh politik, pengusaha dan seterusnya yang ingin dituliskan biografinya, saya bisa menggarap itu ya. Nggak usah ketemu, nggak usah tatap muka, cukup jarak jauh pun bisa ya. Nah, jadi saya alhamdulillah ini udah produk saya yang kedua untuk penulisan biografi ya. Kemudian Anda bisa jadi content creator, ada ghostwriter. Nah, ghostwriter ini biasa lebih mahal lagi. Kenapa? Karena kita menulis untuk orang lain. Jadi walaupun itu karya kita, tetapi harus diakui oleh orang lain ya. Nah, itu harus ikhlas, itu ikhlas lahir batin. Kemudian kalau misalnya buku Anda sudah terbit ya di penerbit mayor, ataupun Anda sudah menerbitkan buku di penerbit indie, tetapi royaltinya juga cukup banyak. Nah, itu adalah keuntungan materi buat Anda. Kemudian Anda bisa menjadi mentor kepenulisan, ini juga menarik dan ini menjadi salah satu sumber materi buat Anda gitu ya. Oke. Berikutnya adalah bagaimana cara mudah memulai tulisan dan konsisten. Nah, ini singkat saja ya, singkat saja. Yang pertama, Anda kalau misalnya pengen jadi penulis, Anda bisa lakukan dengan menuliskan sesuatu yang Anda sukai. Ini paling gampang. Yang pertama apa? Hal yang Anda sukai, maka tuliskan. Apapun itu ya. Anda misalnya suka berenang, tuliskan berenang. Anda lagi suka jogging, tuliskan tentang jogging. Anda lagi suka bersepedaan saat ini, tuliskan tentang sepeda. Atau Anda tulis aja ya. Atau Anda senangnya berbicara, tulis tentang berbicara. Cari teorinya ya. Pokoknya sesuatu yang Anda sukai hari ini, tuliskan. Di sini ada Kak Pipit kayaknya ya. Kak Pipit ini lagi nulis apa ya? Kalau lupa. Buku tentang pertanian. Kenapa? Karena dia juga lagi studi di Fakultas Pertanian UGM dan seterusnya ya. Nah, maka bisa tuliskan itu ya. Kemudian berikutnya hal yang kedua adalah setelah yang Anda sukai, baru hal yang Anda kuasai. Nah, ini menjadi kombinasi yang menarik gitu ya. Anda suka dengan itu dan Anda pasti akan kuasai itu. Kenapa kok disukai dan kuasai? Ketika kemudian Anda dua-duanya sukai dan Anda kuasai, maka ini akan memudahkan otak Anda untuk menceritakan sesuatu itu dalam sebuah tulisan. Kata-kata yang Anda ucapkan biasanya di depan orang lain, maka akan lebih mudah untuk Anda tuangkan dalam sebuah tulisan ketika Anda sukai dan Anda kuasai. Itu kuncinya ya. Kemudian yang ketiga adalah Anda bisa tuliskan tentang aktivitas harian Anda. Apapun saat ini yang sedang Anda lakukan, Anda sedang bete kayak dengan anak, Anda sedang sebel sama istri, atau Anda sedang marahan dengan pacar, atau Anda sedang sebel dengan antrian, atau Anda sedang sebel dengan kondisi webinar dan seterusnya, atau Anda sedang banyak lagi aktivitas harian Anda ya. Biasanya tulisan yang dalam itu adalah ketika kemudian Anda sedang punya unek-unek yang besar sekali dalam hidup Anda, atau dalam kepribadian Anda, lalu kemudian Anda tuliskan, itu biasanya sangat dalam sekali dan lancar Anda menuliskannya. Nah, itu yang menarik gitu ya. Jadi aktivitas harian ini akan mendorong Anda untuk punya karya ternyata. Ada banyak sekali. Saya menuliskan buku Menikah sama dengan Next Level itu juga aktivitas harian saya. Jadi ketika kemudian saya menulis buku itu, bentuknya sebuah catatan. Jadi ketika kemudian saya merasa ada sesuatu yang menarik buat diceritakan dari istri saya misalnya gitu ya, lalu kemudian saya tuliskan, buat 10 paragraf, dan ternyata sudah jadi satu artikel. Besoknya lagi, ada 2 hari kemudian begitu lagi. Dalam 1 bulan, 2 bulan ternyata bisa dikumpulkan jadi sederhana sekali untuk bisa menjadi tulis itu. Kemudian yang ketiga adalah Anda harus peka melihat di sekitar Anda. Kira-kira ada sesuatu yang bisa Anda manfaatkan, jadikan sebuah tema nggak untuk menulis. Nah, ini menarik ya. Jadi Anda kuasai, Anda sukai aktivitas harian Anda dan sesuatu yang ada di sekitaran Anda. Anda jengkel sama bos Anda jengkel sama dosen Anda misalnya, atau Anda jengkel sama waktu tinggal 10 menit lagi ya. Oke, baik, siap. Mantap ini ya. Saya agak percepat ya kalau begitu ya. 10 menit lagi cukuplah. Oke. Jadi 4 poin ini bisa membuat Anda
latihan menulis bisa membuat Anda konsisten dalam menulis, dan tentunya sesuatu yang kita mulai itu memang harus kita mulai dari sesuatu yang sederhana yang paling dekat dengan kita, ya, seperti itu. Oke. Ini adalah problem daripada penulis pemula. Kalau misalnya Anda suka menulis, dan pasti biasanya Anda suka sekali merasakan hal ini, ya. Suka tidak suka biasanya begini. Masalah penulis pemula adalah mula-mula malas, mulai lagi terasa mulas, ya. Jadi kalau misalnya pertama kali itu udah males gitu, aduh nulis males banget gua misalnya. Tapi pengen jadi penulis, ya, kontradiktif, ya. Kemudian yang kedua adalah pada saat mau mulai nulis nih, kok terasa mules gitu ya. Mulesnya intinya adalah alasan aja gitu. Ya, nyoba lagi banyak ngelesnya gitu, banyak ngelesnya, ya. Tapi emang ini adalah sebenarnya harus dibaca ngeles gitu. Oke, nyoba lagi banyak ngelesnya, kemudian nulis nggak pernah tuntas. Ya, nah ini biasanya permasalahan daripada pemula. Sengaja saya nggak bahas ya Warted Block lah, inilah itu, nggak usah ya, yang simpel aja. Ini intinya belum ada konsistensi. Endingnya adalah nulis tuh nggak pernah tuntas. Pengen punya karya, pengen punya tulisan yang bagus, pengen punya tulisan yang menarik dan inspiratif, tapi nulis aja nggak pernah tuntas. Nah, ini yang berbahaya. Oleh karena itu saya coba berikan solusinya. Bagaimana untuk bisa menulis dengan tuntas? Maka kita masuk ke slide berikutnya. Solusi untuk masalah penulis pemula. Coba cari komunitas. Nah, tujuan saya untuk membuat komunitas menulis Indonesia itu juga salah satunya adalah mewadahi orang-orang yang kemudian dia kesusahan untuk mencari mentor, atau kesusahan untuk mencari tempat yang sama yang sevisi dan seterusnya, ya. Maka saya bikinlah komunitas menulis Indonesia. Untuk apa? Agar orang-orang yang tadinya punya impian, punya dream untuk jadi penulis itu bisa terwadahi. Kemudian ada pelatihan, ikut kelas, ya. Jadi kalau misalnya karena menulis buku itu, nanti ada materi di slide berikutnya, ya. Nah, jadi ada pelatihan, silakan ikuti. Kemudian selesai pelatihan, naik ngegas. Maksudnya adalah biasa ketika Anda selesai mengikuti pelatihan, Anda semangat lagi, Anda terbakar lagi, maka Anda mulai ngegas nih, mulai rajin nulis, ya. Lalu kemudian setelah itu mulai semangat nulis hingga tuntas. Jadi kalau misalnya udah ngegas, akhirnya tulisan Anda pun tuntas. Lama-lama punya karya yang berkualitas. Ketika kemudian Anda konsisten, pastinya Anda akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya, yaitu karya Anda akan punya kualitas. Ketika kemudian karya sudah punya kualitas, otomatis orang-orang pasti akan suka membaca karya Anda. Begitu, ya. Oke, nah kebetulan memang saya juga buka kelas-kelas menulis, ya, online. Kemudian ada 2 cara, ya, untuk Anda bisa memiliki karya. Yang pertama, melalui diri Anda sendiri, ya, yang mana Anda punya impian dan visi yang besar terkait dengan dunia kepenulisan. Jadi kalau misalnya Anda punya visi yang besar, punya impian yang besar terhadap dunia kepenulisan, Anda pengen sekali punya karya, tanpa orang lain pun Anda tetap bisa punya karya, ya. Nah, pada intinya adalah ada 2 cara untuk kemudian bisa menghasilkan karya. Yang pertama adalah punya impian dan visi yang besar sekali, ya. Ketika kemudian visi itu, impian itu mendorong Anda untuk punya karya, maka Anda tanpa orang lain pun Anda bisa menghasilkan karya, ya. Kemudian yang kedua adalah Anda butuh orang lain, sehingga kemudian Anda harus ikut kelas-kelas biasanya. Anda butuh motivasi orang lain, Anda butuh dorongan orang lain, Anda butuh sesuatu yang apa ya istilahnya, orang butuh dorongan, ya, butuh ditampar dulu misalnya gitu, ya, biar baru jalan. Nah, Anda termasuk yang mana? Apakah Anda yang punya impian besar, punya visi besar, atau Anda butuh orang lain untuk mengingatkan, atau Anda butuh orang lain untuk bisa mendorong untuk berkarya? Nah, bisa jadikan solusi ini, ya, sebagai solusi untuk punya karya. Kalau misalnya punya impian yang besar dan dunia penulisan, ya Anda bisa punya impian dan visi yang besar dalam menulis, ya, Anda bisa hasilkan karya sendiri. Atau kalau misalnya Anda pengen punya karya, tetapi Anda belum bisa membawa diri sendiri, maka Anda bisa ikuti kelas-kelas menulis online. Dan saya biasanya juga lakukan itu, ya. Saya membuka untuk orang-orang yang mungkin kesusahan dalam memotivasi dirinya. Oke, kita percepat saja biar agak, ya, tinggal berapa menit, 5 menitan.
Oke, berikutnya ini biasa kelas menulis online yang saya buka ya, ada workshop penulisan online, ada kelas menulis puisi, ada webinar seperti ini ya, yang sedang saya garap juga ada guru menggagas ide adalah buat guru-guru yang saya dorong mereka untuk bisa menulis gitu ya. Nah, melalui proyek ini harapannya adalah ini adalah semua mereka yang sudah menghasilkan karya melalui tulisan saya ya, melalui kelas-kelas saya ya. Banyak lagi sebenarnya, cuma karena nggak muat aja gitu ya. Jadi alhamdulillah ini yang saya rasakan manfaatnya ketika kemudian saya bisa mengcoaching orang menjadi mentor penulisan ya. Oke, langsung saja. Berikutnya adalah bagaimana menghasilkan tulisan yang menginspirasi. Tulisan yang menginspirasi itu adalah tulisan yang kemudian bisa memberikan pesan moral pada pembacanya, sehingga pembaca tidak merasa zonk ketika membaca tulisan Anda. Kemudian yang kedua adalah tulisan tersebut membuka wawasan ya. Yang ketiga, memberi sudut pandang lain. Jadi kalau misalnya orang mungkin nilainya hanya satu sudut pandang, maka Anda coba cari dari sudut pandang yang lainnya. Dan yang ketiga adalah bagaimana Anda bisa menghasilkan tulisan yang dapat menggerakkan atau mendorong orang untuk bertindak. Nah, tulisan yang bagus itu adalah tulisan yang bisa mendorong orang, tulisan yang bisa menggerakkan orang lain untuk segera bertindak. Dan makanya ada istilah seseorang itu tergantung dari apa yang ia baca, apa yang ia lihat, dan apa yang ia dengar. Jadi 3 poin ini itu bisa menentukan orang, ya, karakternya seperti itu. Kemudian bagaimana caranya? Saran saya adalah Anda harus segera lakukan 6L. Latihan, 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 lagi-lagi latihan. Tulis apa saja, tulis yang Anda kuasai, tulis yang paling dekat dengan Anda, dan tulislah sesuatu yang ada di sekitaran atau aktivitas Anda harian ya. Ini pesan dari saya untuk kemudian bagaimana menghasilkan tulisan yang menginspirasi ya. Anda bisa catat poin-poin itu. Kemudian ada pertanyaan di komunitas komunitas menulis. Ini komunitas menulis di Indonesia ya. Jadi komunitas menulis di Indonesia itu ada, saya bangun sendiri, ada KMI ya, komunitas menulis di Indonesia. Anda bisa bergabung yang free-nya, Anda juga bisa ikut yang berbayar. Kemudian jadi sengaja kita bedakan karena ada upgrading tersendiri kalau misalnya di yang premium membernya. Kemudian ada komunitas bisa menulis atau KMB, itu juga punyanya Asma Nadia. Kemudian forum lingkar pena gitu ya, FLP ya. Nah itu juga ada, kemudian lain-lainnya masih banyak lagi. Ada komunitas menulis Indonesia, komunitas menulis online ya, atau KMOI. Nah itu juga ada. Anda bisa cari ya, di IG-nya juga banyak ya. Kemudian dulu ini adalah saya diminta cerita untuk apa manfaat saya yang sebelumnya, sebelum saya menjadi penulis sampai sekarang saya sudah bisa jadi penulis gitu ya. Yang pertama adalah sebelum saya menjadi penulis, saya biasa-biasa saja ya, dalam artian tidak ada skill lain yang bisa saya tunjukkan. Tapi ketika kemudian saya bisa menulis, maka salah satu yang saya rasakan adalah saya bisa memberikan banyak ide-ide saya kepada orang lain melalui tulisan-tulisan itu. Kemudian saya juga merasa lebih nyaman dan saya merasakan ini adalah passion saya ya. Memang dulu sempat sekali saya memiliki 3 impian besar. Yang pertama adalah trainer, kemudian yang kedua adalah writer, dan yang ketiga adalah entrepreneur ya. Jadi ketiga hal inilah yang kemudian mendorong saya untuk menjadi terus konsisten dalam menulis ya. Jadi alhamdulillah di detik ini saya sudah pernah menjadi trainer di perusahaan-perusahaan ya. Kemudian di detik ini juga saya sudah menghasilkan beberapa buku ya. Kemudian di detik ini juga saya sudah mulai merintis untuk usahanya. Jadi ketika kemudian Anda punya impian yang besar, Anda punya visi yang besar, maka akan lebih mudah Anda untuk mencapainya. Banyak sekali manfaat yang tidak bisa saya ceritakan di sini, nanti kita akan lebih banyak tanya jawab saja. Silakan diikuti challenge ini ya, tadi sudah disampaikan oleh panitia, foto atau screenshot daripada layar ini, lalu kemudian Anda posting di IG pribadi Anda, nanti jangan lupa tag di akun Khairul Octaviandi, kemudian komenulis.id, I'm publishing, kemudian berikan kesan terbaik, dan nanti akan ada 2 orang terpilih yang mengikuti challenge ini mendapatkan free voucher penerbitan di I'm Publishing. Itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatian kerjasamanya. Kita akan masuk di sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Khairil
atas pemaparan materi yang sangat luar biasa pada kali ini. Sesi selanjutnya itu adalah sesi diskusi atau sesi tanya jawab. Monggo teman-teman masih dibuka. Jika ingin bertanya, silakan ditulis di kolom chat ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk, Mas. Ada 4 pertanyaan. Yang pertama itu, saya bacakan ya, Mas, pertanyaannya. Yang pertama itu ada dari Siti. Jadi, beberapa waktu lalu, bikin judul puisi 100. Kemudian dikembangkan, soalnya jika cuma tema kurang spesifik, makanya dibikin langsung judul. Ternyata malah melenceng dari 30 yang sudah dikembangkan jadi puisi. Beberapa keluar dari 100 judul itu. Nah, rupanya ide selalu muncul di saat dia garap judul sebelumnya. Apakah benar demikian? Apakah ada solusi dari kejadian itu? Seperti itu, Mas. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua, ini dari Mbak siapa ya? Tulisannya namanya Korea atau Jepang ya ini? Ya, ini pertanyaan itu tentang dia sekarang sedang menulis penelitian ilmiah. Apakah bisa dijadikan dibikin buku seperti itu, Mas? Kemudian pertanyaan ketiga dari Linda Permatasari dari Jember, ketika untuk memulai semangat untuk menulis, saya sering merasa pesimis ketika membaca tulisan saya sendiri, sehingga semangat saya menulis tidak berkurang. Nah, bagaimana trik dan tips dari Mas Okta untuk bisa selalu semangat dan berpikir positif dalam belajar menulis? Terima kasih. Kemudian pertanyaan terakhir dari Ila dari Sorong. Bagaimana proses kakak menerbitkan buku pertama? Kemudian apakah Mas ditawarkan oleh penerbit? Atau selain itu apakah susah merubah genre dari non-fiksi ke fiksi? Kemudian kalau boleh tahu kasih tips yang pertanyaan dari tadi, Mas, gitu. Terima kasih. Monggo, Mas, silakan dijawab pertanyaan dari beberapa peserta. Ya, yang tanya 4 orang, pertanyaannya anaknya banyak gitu ya. Iya, Oke, artinya antusiasnya luar biasa ya. Oke, baik. Teman-teman semua, jadi begini. Ya, jadi begini. Ada tadi itu tentang dari Kak Siti ya, udah nulis berapa banyak, ternyata ada beberapa puisi atau ada puluhan puisi yang ternyata tidak sesuai dengan tema yang udah dibuat. Nah, memang begitu kalau misalnya tantangan kita menjadi penulis. Kenapa? Karena sering sekali ide itu muncul ketika menulisnya. Tadi itu saya bilang bahwa ternyata manfaat non materi daripada menulis itu ada ide kita tuh terus berkembang pengen nulis ini. Nah, maka dari itu Anda harus berlatih fokus ya. Jadi fokus ini penting. Jadi jangan sampai Anda baru saja menggarap tema A, ternyata pengen lagi garap tema B, garap lagi tema C. Akhirnya nggak ada yang pernah selesai. Oleh karena itu fokuskan satu materi, satu tema